Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 062508250077. Asal LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Saya akan menyampaikan materi tentang menghindari perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba di kelas 11. Asal instansi saya adalah SMA Islam Al-Anwar, Desa Paidan Daleman, Kecamatan Bulu-Bulu, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan paginya? Sudah. Baik. Berarti sudah siap ya belajar ya? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Kelas silakan pimpin doa. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, terima kasih. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Ibu absen dulu ya, Nak ya? Iya, Bu. Hari ini semua masuk ya. Ibu absen dulu satu-satu. Muhammad Fajar Khairunas. Hadir. Acungkan tangannya, Nak ya, biar ibu tahu benar-benar hadir kalian. Muhammad Adili Fauroni. Hadir. Hadir. Rabi Abdul Hasanah. Hadir. Faiza. Hadir. Akbar Refan. Hadir. Hadir semua ya hari ini ya. Ya. Baik anak-anak, masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat apa? Minggu lalu kita membahas apa? Iya, silakan. Beriman kepada Allah, munafik dan tidak mendapati
menepati janji. Baik, itu ya minggu lalu kita membahas tentang beriman kepada Allah, munafik dan tidak menepati janji. Hari ini materinya berbeda. Baik, Ibu akan tampilkan video sebelum kalian mengetahui apa materinya. Hari ini Ibu akan tampilkan videonya untuk kalian pelajari nanti bersama-sama. Itu sama. Perhatikan ya. Betul. Tidak mau benar. Jadi petinju itu olahraga bukannya ada perasaan nggak pernah kok berantem aja gitu aku pukul biasa kenapa? Semua dari Sumatera Barat ada. Sama sekolah. Hah? Kerja. Oh ini kan SMA kan beda gitu. Kok bukan sama itu ketemunya di mana? Kamu kenal sama teman? Nggak kenal. Kenal dulu. Kenal baca. Oh nggak tahu. Kamu kan dari rumah kan kamu ini. Berarti itu sengaja. Kamu sekarang nggak bersebutnya. Masa depan itu sebenarnya. Karena ada asal namamu nggak? Namamu nggak? Namamu. Namamu kan kamu di sini kan. Dia nggak buka orang yang saya kira itu sudah cukup sekali-kali yang ini pasti tahun mendatang dengan jelas nanti kita berikut dengan solusi ini yang kita betul-betul menuntaskan ada beberapa sekolah, ada yang putus sekolah. Kalau menurutnya Pak Wali Kota ini menjadi perhatian yang luar biasa, apalagi sudah memberikan bantuan. Itu ya tadi cuplikan materi yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Nah, sebelum itu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa utamanya kalian mampu mengidentifikasi atau menjelaskan tentang bagaimana kaitannya Islam mengungkapkan masalah minuman keras, perkelahian antar pelajar, kemudian narkoba. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan definisi. Kalian menguraikan secara satu persatu apa dari masing-masing, seperti perilaku negatif yang tidak hanya fokus kepada perkelahian antar siswa, kemudian miras dan narkoba. Yang ketiga, ya perhatikan, peserta didik menganalisis hikmah. Apa sih hikmah yang bisa diambil setelah kalian nanti menonton video atau setelah kalian mendapatkan pelajaran ini, materi ini. Kemudian, dari video yang kalian tonton tadi, Ibu mau bertanya. Yang pertama, apa sih yang kalian rasakan setelah kalian melihat video tadi? Adanya senjata tajam. Ada berbagai macam senjata tajam. Apalagi? Memang di tayangan tadi itu karena memang adanya perkelahian, tawuran atau kekerasan, sehingga di yang kalian lihat tadi apa mungkin merasa ngeri ya? Ngeri karena banyak senjata tajam tuh. Sepertinya ada kekerasan, ada korban juga. Contohnya ada lagi. Apa yang kalian rasakan setelah melihat video tadi? Tadi kan sudah dijelaskan di video. Apa kalian? Selain kalian melihat senjata tajam, apa? Putus asa, putus sekolah. Tuh. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian melihat hal yang serupa di sekitar kalian atau di lingkungan kalian? Pernah kalian melihat tentang kekerasan, tawuran, perkelahian atau senjata-senjata tajam? Pernah? Tidak pernah. Pernah, Bu. Ya, di mana? Saya pernah melihatnya di media sosial. Pernah melihat di media sosial. Contohnya di TikTok, kemudian mana lagi? Telegram, ada di Facebook, di televisi, berita-berita, ya. Di mana lagi? Ada di YouTube katanya. Untuk lingkungan kita berarti aman ya, tidak ada perkelahian itu ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang penyebabnya? Kira-kira kenapa terjadi perkelahian? Kenapa terjadi adu jotos sehingga harus mengeluarkan senjata tajam, melukai sesama, sehingga banyak memakan korban? Kira-kira apa menurut kalian?
adanya dendam di mereka. Dendam pribadi. Ya. Apalagi selain dendam pribadi ini benar-benar ya, faktor dendam pribadi ini kalau tidak bisa kita respon dengan cara positif, misalnya memaafkan, ini salah satu respon positif kita agar kita terhindar dari perkelahian. Dendam pribadi ini nanti akan mengakar dan membesar. Contohnya dari individu ke individu, misalnya dari A, dia dendam kepada B. Ujungnya kalau dia tetap terus-menerus tidak ada solusi terbaik atau inspirasi positif, inisiatif baik, maka akan berujung kepada tawuran. Pertama, dendam antara sekolah A dengan sekolah B, masing-masing individu. Ternyata kalian sudah melukai adik kelas. Saya tidak terima misalnya. Saya ajak kalian ketemuan di gang mana. Setelah itu membawa senjata tajam. Terjadilah kemudian tawuran, perkelahian, tawuran terjadi. Nah, itu sangat merugikan sekali. Awal dari apa? Ini apa yang terlintas di pikiran kalian tentang ini? Awalnya dari dendam pribadi. Oke? Paham ya? Nah, jadi ini ya, kenapa kita itu dilarang berkelahi? Kita dilarang tawuran. Kenapa? Karena akibatnya luar biasa, merugikan. Jadi sudah paham ya? Ya. Paham. Kemudian selain itu ada yang mau bertanya dulu sebelum ibu melanjutkan materi? Ada. Oke, jadi itu ya tadi relevansi dari materi yang ibu sampaikan tadi, bahwa kita sebagai pelajar seharusnya kita berbuat hal-hal yang baik. Oke, tadi sudah paham ya? Sekarang ibu akan memberikan kalian sedikit asesmen diagnostik kecil ya. Ibu akan setelah kalian melihat ini, ibu ingin tahu seberapa besar cita-cita kalian, harapan kalian dituliskan di sini ya. Ibu bagi satu-satu. Silahkan ditulis ya. Sudah selesai semua ya? Iya. Ya, nanti ibu minta di akhir pembelajaran kita. Sekarang kalian coba berdiri karena sebentar lagi kita akan memasuki materi inti. Ayo sekarang berdiri dulu semua, berdiri menjadi dua barisan ya. Ayo jadi dua barisan yang perempuan bisa pelajaran hari ini. Ayo berdiri yang benar. Oke, instruksinya adalah pegang pundak teman kalian yang ada di depan. Ibu nanti hitung 1 sampai 3. Kalian boleh pijat-pijat ya. Nah, oke. Sudah? Oke, sudah. Kembali lagi ke tempat duduk. Ini kita akan membahas tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa sih materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perkelahian pelajar, kemudian larangan perkelahian pelajar, kemudian miras dan narkoba. Oke. Tadi ibu sudah jelaskan bahayanya narkoba, miras dan perkelahian. Kenapa kita bahas sekarang? Kenapa? Karena hal-hal ini terjadi pada masa remaja, bukan usia 15 sampai 19 tahun. Kenapa? Mereka lagi masa pubertas, lagi masa apa ya? Ingin menang sendiri, egoismenya tinggi. Jadi ketika mereka digarai sedikit saja, maka tidak menutup kemungkinan mereka apa? Melakukan kekerasan. Karena emosi mereka tidak stabil. Padahal kenyataannya adalah baik itu perkelahian, miras ataupun narkoba
Tidak, Pak? Tidak baik. Baik. Katakan tidak kepada Narkoba. katakan tidak kepada Ya. katakan tidak kepada Narkoba. Jadi apa sih Bu sebenarnya perkelahian itu? Ya, jadi ada bedanya. Nah, ada beda perkelahian itu apa, tawuran itu apa, kenakalan pelajar itu apa. Perkelahian itu adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan dengan secara sengaja sehingga merugikan orang lain, berdampak kepada hal-hal yang negatif dan menimbulkan korban. Nah, ini biasanya perkelahian itu biasanya lebih identik kepada individu. Nah, beda lagi dengan tawuran. Kalau tawuran itu melibatkan banyak orang, tapi yang paling banyak itu adalah pelajar. Karena tawuran itu identik dengan tawuran pelajar. Jadi pelajar yang baik tidak tahu Tawuran. Kemudian kenakalan remaja itu menurut Profesor Dr. Saito, tindakan seseorang yang belum dewasa anak kenakalan remaja, belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu mendapatkan sanksi. Baik, Ibu akan berikan cuplikannya ya, cuplikan tentang kenakalan remaja. Apa yang kalian lihat? Tawuran, Bu. Pegang senjata atau orang bergerombol ya? Iya. Jadi itu tadi ya tentang perkelahian. Apa isinya? Berkelahi atau tawuran? Perkelahian. Siapa pelakunya? Pelakunya siapa? Siswa. Kenapa sih kok yang sering melakukan perkelahian itu mesti belajar? Kenapa? Apa yang tadi itu? Apalagi? Jadi itu tadi ya Nak ya. Memang usia remaja itu rawan dengan emosi. Sebentar berkelahi. Selain berkelahi, tahu? Tawuran. Itu tadi cuplikan tentang perkelahian dan itu tidak boleh ditiru. Kemudian materi berikutnya tentang haramnya narkoba. Apa sih yang kalian tahu tentang narkoba? Atau miras lah. Kita sekarang membahas tentang perkelahian antar pelajar, miras dan narkotika. Nah, sekarang miras dulu ya. Nah, apa yang kalian tahu tentang miras? Minuman keras. Minuman yang memabuk. Apapun jenisnya itu yang memabukkan adalah minuman keras. Nah, sebelum kita melanjutkan nanti untuk menonton video, Ibu akan membahas tentang pengertian miras. Jadi miras itu apa? Jenis minuman yang apabila kita konsumsi membuat apa? Memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang atau segala apapun yang memabukkan dan merusak seseorang adalah haram dan adalah haram, ya. Nah, jadi ada sebuah hadis Arba'in. Nih, Ibu ada yang bersedia membacakan?
Jadi Abu Hurairah melaporkan bahwa seorang yang diangkat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari nasihatilah saya. ya Ini berkatanya, anaknya itu berkata, Tapi sama jangan yang marah. lagi. Dan Nabi mengatakan dalam setiap pasti dengan marah. ya. Kemudian ada lagi ayat yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang bisa membacakan ini? Coba silakan baca. Ada? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Shadaqallahul Azim. Tolong dibacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan hak kata adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Oke, baik ya. Itu hadis sekaligus ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa minuman keras itu haram hukumnya. Haram bagi siapa sih Bu? Semua kalangan, baik itu remaja, orang tua, anak-anak, laki-laki atau perempuan. Ketika Anda minum alkohol akan masuk ke perut Anda dan dengan cepat diserap ke dalam aliran darah Anda. Itu tadi pemaparan baik dari penyajian atau yang sudah disampaikan dalam video terkait dengan tentang narkoba, miras ya. Tadi sudah disampaikan apa sih bahaya narkoba, apa sih itu narkoba, kemudian dampak negatifnya juga miras ya. Kita sudah saksikan bersama. Jadi sekarang kita akan membuat kelompok kecil. Ibu mau kalian menjadi 3 kelompok. Bisa ya? Oke, sekarang ubah bangkunya menjadi 3 kelompok. Ayo, silakan dulu. Jadi 3 kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi, kemudian membuat refleksi nanti ya. Nanti kalian presentasi, oke? Ayo, silakan siapa yang mau presentasikan kelompok 1? Bagian dari mana? Anu ya, narkoba. Ya Bu. Ayo silakan. Apa yang sudah didiskusikan sama teman-temannya tadi hasilnya apa? Ayo. Baik, saya akan mempresentasikan tentang narkoba. Narkoba adalah tingkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengobati fungsi otak dan sistem saraf yang dapat mengakibatkan perubahan pada persepsi, suasana, kebiasaan, kognisi atau perilaku seseorang. Oke, silakan kembali lagi ke bangku masing-masing. Sekarang fokus lagi ya. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu sangat bangga, sangat bahagia karena kalian sangat menikmati materi ini. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Ada yang ditanyakan dulu, nanti itu yang bertanya ya. Kalau ada yang ditanyakan. Jadi Ibu akan berikan kesimpulan bahwa apapun kondisi kita, siapapun kita dalam masa-masa belajar, kita tidak boleh terlibat yang namanya perkelahian, apalagi tawuran. Apalagi selain perkelahian dan tawuran yang merugikan kita,
yang dulu ujungnya apa? Penjara. Kemudian miras, ketika kita melakukan sesuatu yang merugikan, ujung-ujungnya apa? Penjara. Kemudian narkoba, sudah pasti penjara. Kalian bisa bayangkan tidak? Di usia kalian yang saat ini masih muda, masih banyak sesuatu yang menanti di masa depan. Kemudian kalian terpuruk di dalam judi besi karena kalian melakukan perkelahian, melakukan minum-minuman keras, kemudian narkoba. Kita tidak boleh jangankan mencoba membayangkan saja, haram hukumnya bagi kita. Kenapa? Karena sejatinya kita sebagai pelajar banyak menimbali itu ya, itu dampak negatif di dunia. Bagaimana? Apalagi dampak negatifnya? Dampak negatif di akhirat. Di akhirat ini yang sudah pasti nyata. Di akhirat ada yang namanya siksa neraka. Kenapa Bu masuk neraka? Karena tidak ada yang maslahat dari ini, tidak ada kebaikan sama sekali. Yang ada hanya mudarat. Akan banyak kemungkaran, kekejian, kriminalitas, dan ujung-ujungnya adalah hal-hal yang negatif. Dan ini ada nantinya. Balasannya di mana? Di dunia tadi kalian akan dipenjara, merugikan. Bagaimana perasaan orang tua kalian? Kemudian di akhirat kalian akan disiksa, masuk neraka. Bagaimana? Sudah paham? Sudah apa yang Ibu sampaikan tadi mulai dari awal, dari video, dan semua penyampaian tadi sudah? Ya. Sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, apa itu yang mau mengajukan pertanyaan saja? Pertanyaannya sangat mengenaskan ya. Pernahkah kalian melihat teman kalian berkelahi? Pernah. Sendiri atau tawuran? Sendiri. Apa solusinya untuk menghentikan perkelahian? Solusi Dicegah, Bu. dicegah, Ya, Bu. dinasehati, Ya, Bu. ya. Ya. Sudah? Oke. Sudah ya? Sudah ya, berarti apa yang Ibu sampaikan tadi sudah dipahami ya Nak ya? Ya, Bu. Terima kasih semuanya ya, hari ini selesai pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama ya. Mari silakan pimpin doa. Ayo silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Terima kasih Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.